Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini hari hari Rabu 29 September 2021 masih bergerak di 4 candle dari pembukaan. Kita coba hari ini untuk memetakan pergerakan satu hari ke depan, potensinya bagaimana, kemudian peluang-peluang yang bisa kita dapatkan bagaimana. Tentu nanti menyesuaikan update candle yang terbaru untuk membaca peluang yang ada, trigger yang ada. Namun demikian kita bisa memproyeksikan dulu setidaknya untuk simulasi dan rencana trading kita ke depan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan setidaknya mencegah kerugian dan mencegah floating minus yang panjang dan segera profit ketika entry-nya. Baik, di awal selalu kita buka dengan time frame daily. Kita lihat di daily apakah ada informasi penting yang bisa kita dapatkan di sana. Perhatikan secara visual yang terdekat dari running, tidak usah terlalu jauh. Yang terdekat dari running buyer dan seller sudah mendekati seimbang. Kalau kita lihat, kita ukur dengan garis trend. Perhatikan naik kemudian dikembalikan ke bawah kembali. Dari dua kekuatan ini tentu buyer dan seller sudah punya kekuatan yang seimbang. Ya, maka perlu hati-hati ketika kekuatan buyer dan seller sudah seimbang, ini berpotensi akan memantul ke atas. Namun demikian secara tren yang terdekat masih didominasi oleh seller. Kalau kita buat garis tren lagi, ya perhatikan turun kemudian naik, ada koreksi kemudian dikembalikan lagi oleh seller, kemudian kembali koreksi, ya kembali koreksi. Namun demikian tidak bisa breakout dari resistennya, kemudian kembali ditolak oleh seller, lagi-lagi koreksi kemudian dikembalikan oleh seller. Dari tangga yang ada, dari garis tren yang ada, maka secara umum arah kecenderungan masih ke bawah, masih didominasi oleh seller, sehingga hari ini pun masih berpeluang untuk nanti lanjut turun, ya dengan formula dengan pola sebelum turun dia akan naik dulu, kemudian di area koreksi, di area level psikologi akan kembali turun lagi. Di mana level psikologinya? Ya, di sini ada banyak penolakan, di sini penolakan, maka ini bisa menjadi level psikologi. Atau kalau kita lihat, kalau kita dekatkan di situ di area sekitar 1741 sebagai area level psikologi yang terdekat. Saat ini masih berwarna hijau, artinya fokus di buy dulu sebelum nanti di area level psikologi atau ketika market sudah menunjukkan tanda-tanda seller bermunculan di sana. Kemudian untuk melihat triggernya kita langsung masuk di time frame yang lebih rendah, di time frame H1. Ya, perhatikan pembukaan hari ini dibuka dengan dominan warna hijau. Artinya masih ada peluang seller untuk menekan kembali. Namun demikian karena sudah ada buyer yang muncul lebih kuat, maka sekali lagi fokus kita saat ini adalah buy dengan target nanti di level psikologinya dulu yang terdekat di sini. Ada level psikologi yang
Ketika nanti dilewati, tentu buyer akan kuat menekan. Sebaliknya ketika di area di sini banyak ditolak, maka hati-hati, perhatikan candle demi candle, perhatikan signal trigger yang menjadi dasar kita ketika dia mau berbalik. Ya, tentu setiap trader punya trigger yang berbeda, punya pandangan yang berbeda bagaimana menentukan titik entry-nya. Bagi saya saat ini bisa ambil posisi buy di sini. Ya, kondisi seperti ini ada koreksi, kita ambil posisi buy di sana. Ya, tentu dengan batasan rugi yang harus kita siapkan. Batasan rugi kita di level psikologi ya terdekat di situ. Kita batasi di sini atau di 17.27 boleh. Oke, batasi di kira-kira ini 400 cukup ya. 17.31, sekian. Saya kasih warna merah sebagai highlight untuk stop loss-nya. Kemudian targetnya orientasi dia akan bergerak mendekati level psikologinya. Level psikologinya di sekitaran 1739,96 ini ya. Di level psikologinya. Oke. Sementara fokus kita ke buy, sementara kita ikuti alurnya dulu, masih akan koreksi. Nah, ketika nanti di level ini, nanti baru kita lihat bagaimana signal untuk reversalnya sudah muncul apa belum. Kalau dia nanti kuat naik, perhatikan di sini kita bisa tarik Fibonacci di area ini, sehingga kita bisa lebih hati-hati ketika bergerak di wilayah ini. Setidaknya di 50% harus kita waspada dulu. Saya arsir begini. Ya, di retrace-nya berada di titik ini ya, di retracement-nya berada di titik 1741,54. Jadi saya tulis di sini retrace-nya. Retrace-nya yang paling dekat retracement di 1741,54 ya. Retrace-nya di sini. Nah, perhatikan nanti di level psikologi yang di atas yang kita highlight warna biru, ini adalah level psikologinya. Psikologi di 1739,96. Ini level psikologi di sini. Nah, perhatikan ketika nanti mulai kuat naik ya menjelang level psikologi atau di dekat level psikologi, kita bisa ambil limit, kita bisa ambil sell limit di sini. Sell limit dengan harapan tentu hanya memanfaatkan koreksinya, bukan untuk naik secara terus-menerus. Kita hanya memanfaatkan koreksi ketika menyentuh ini, kemudian memantul, ya terbentuk sumbu atau ekor, kita sudah profit close di sana. Atau misalkan dia menyentuh kemudian turun panjang, belum ada tanda-tanda kembali naik, ya kita coba bertahan, kita tahan floating profit kita untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya, meskipun yang paling utama, paling kita rekomendasikan ketika sudah profit, ya jangan tolak rezeki. Nah, kemudian kita coba untuk simulasikan. Ya, nanti kalau ketika naik, perhatikan dia breakout di level psikologi atau dia breakout di retracement, maka berpeluang untuk kembali naik, berpeluang untuk menekan ke atas. Ya, di level atas di 1753 ini kita juga bisa ambil limit di sini ya. Kita bisa ambil sell limit di ujungnya di sini. Sell
sell limit di 1752, ya, meskipun terlalu jauh, namanya kita memetakan tidak masalah. Ya, di 1744,15 pun kita bisa ambil limit, kita bisa ambil sell limit di sana. Kemudian kita lihat ketika nanti sudah mulai ditolak. Jadi kalau kita gambar penolakannya ini dari naik, kemudian turun, kemudian naik kembali, kemudian turun, kemudian naik kembali, koreksi, kemudian breakout di sana. Ya, ini breakout panjang. Di sini ada level psikologi breakoutnya. Ya, di level psikologi ini ketika nanti breakout kembali, breakout di atas buyernya, maka berpotensi akan lanjut naik. Nah, kita coba untuk memprobabilitaskan atau memetakan naik kemudian koreksi kembali, ini naik kemudian masih koreksi lagi. Nah, koreksi kecil ini masih saya anggap naik sehingga nanti potensinya di level ini dulu. Ya, kita coba kita lihat nanti ketika di ujungnya apakah dia kuat naik atau tidak. Di sini ada yang lebih dekat. Kita lihat apakah nanti dia mampu breakout ke atas atau tidak. Kalau tidak breakout dan mulai terbentuk struktur candle merah, maka fokus lagi ke seller. Dan di bawah juga hati-hati, di sini ada level psikologi dan ini bertepatan dengan level psikologi yang kuat di time frame yang besar, time frame D1, sehingga berpeluang membentuk pola, jadi membentuk chart pattern yang namanya double bottom. Ya, double bottom berpeluang untuk memantul kembali. Ya, kita tetap hati-hati di wilayah-wilayah level psikologi yang di bawah. Seandainya ini nanti breakout kembali, ya fokus kita ke sell. Setelah ini breakout, kita fokus ke sell. Kalau sudah breakout, kita fokus di sell sebelum ada tanda-tanda naik, sebelum ada tanda-tanda buyer itu muncul kembali, maka kita fokus di seller. Kenapa? Karena memang hijaunya, ibaratnya hijaunya ini sudah dimakan habis oleh seller merah, dan merah kembali melanjutkan tren yang lebih panjang lagi. Namun demikian, sekali lagi di level psikologi yang di bawah ini menjadi nanti perhatian kita, menjadi acuan untuk nanti apakah dia nanti akan kuat atau tidak. Nah, di sini nanti kita uji. Karena kalau misalkan sudah turun panjang, seller sudah turun panjang, biasanya dia berada di wilayah ring yang akan naik turun di area di situ, atau bahasanya masih akan konsolidasi di area ini. Yang terpenting kita selalu perhatikan pergerakan demi pergerakan, candle terakhir, 3 candle terakhir. Ya, kita monitor, kita amati semua untuk melihat apakah nanti konsolidasi atau breakout. Ya, breakout bisa ke atas bisa ke bawah, tetapi karena ini arah kecenderungannya lebih kuat ke bawah, tentu potensi breakout ke bawah jauh lebih besar. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Silakan dikembangkan sendiri, silakan diotak-atik sendiri sesuai dengan gaya trading kita masing-masing, dengan trigger yang kita ambil masing-masing sesuai dengan style kita, sesuai dengan
karakter kita. Di malam nanti kita akan review kembali, kita akan ulas kembali apakah nanti sesuai atau adakah nanti perbedaan yang mendasar terkait dengan analisis pagi hari ini, sehingga nanti kita ada evaluasi, ada koreksi, dan ada pembelajaran yang bisa kita ambil di sana untuk meningkatkan kualitas trading kita, untuk meningkatkan peluang profit yang bisa kita dapat ke depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam profit dua arah.